Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami mengambil kasus 5, yaitu validasi pemanggilan fungsi argumen bersarang. Nah, kami beranggotan 5 kelompok. Yang pertama ada Adila Gito Maulana, kedua ada Ardila Trikartigo, yang ketiga ada Dimas Soe Pamungkas, yang keempat ada Muhammad Arsyad Taufik, yang terakhir ada Muhammad Hafiz. Oke, yang pertama latar belakang. Mengapa permasalahan ini penting untuk diangkat? Karena di dalam ilmu komputer, khususnya pada perancangan compiler maupun interpreter, proses sintak analisis atau analisis sintak adalah tahapan fundamental. Tahapan ini bertugas memastikan apakah kode sumber yang ditulis oleh program sudah mematuhi aturan tata bahasa atau grammar yang berlaku. Pada bahasa pemrograman modern, kita sangat sering menemukan konsep pemanggilan fungsi bersarang, nested function. Nah, sebagai contoh sederhana, ekspresi cetak hitung A, B, A, B, C di sini, fungsi hitung berada di dalam parameter fungsi cetak. Compiler dituntut untuk membaca string ini dari kiri ke kanan secara seku- sekuensial sembari memastikan bahwa setiap tanda kurung buka memiliki pasangan kurang tutup yang sah serta penempatan argumen yang dipisahkan oleh koma berada pada posisi yang tepat. Oke, next. Nah, tujuan dan manfaat. Mungkin muncul pertanyaan, mengapa kita tidak menggunakan vintage state, automata, atau regular expression biasa? Nah, jawabannya terletak pada keterbatasan memori. Vintage state automata bersifat memoryless. Ia tidak memiliki struktur penyimpanan untuk mengingat atau menghitung beberapa banyak tanda kurung buka yang telah dilewati untuk dicocokkan dengan kurung tutup di masa mendatang. Kondisi kurung bersarang ini secara teoritis melampaui kapasitas bahasa reguler. Nah, oleh karena itu, permasalahan ini masuk ke dalam ranah konteks free grammar atau CFG disingkatnya. Nah, di sinilah kita memerlukan model otomata yang lebih tinggi dan dilengkapi dengan memori internal yaitu pushdown automata PDA. PDA memanfaatkan struktur data stack sehingga mampu melacak kedalaman bersarang argumen secara akurat. Oke, next. Untuk menjamin validitas sistem secara akademis, model PDA yang kami rancang dibangun di atas landasan formal 7 tupel yang didefinisikan sebagian berikut. Di dalam desain kami, penggunaan keyword terdiri dari 5 state utama, alphabet input atau mencakup karakter alfanumerik untuk nama fungsi variabel serta simbol struktural seperti kurang buka, kurang tutup, dan koma. Sementara itu, alfabet tumbukan atau D menggunakan simbol pengontrol khusus di mana kita menggunakan simbol X mencatat ke dalam kurung di dalam memori stub. Konsep dasar PDA bisa dilihat seperti di tabel berikut. Himpunan Q himpunan berhingga state. Alfabet input kita, P alfabet start, fungsi transisi, state awal, simbol awal, start, dan yang terakhir. Operasi stuck pada PDA bus menambahkan simbol baru ke atas tab, pop menghapus simbol teratas tab, hold atau skip membiarkan isi stuck tidak berubah. Next. Perancangan model alfabet dan aturan. Di sini ada F, kurung pembatas argumen, V, dan juga pemisah antar argumen.
Jadi R itu sama dengan Z0 X, dan untuk X itu penanda level kurung. Untuk aturan semantik sintaks itu diawali fungsi F yang mutlak diikuti. Untuk pemisah argumen majemuknya adalah setelah wajib ada argumen yang nggak boleh diikuti. Untuk jumlahnya harus sama dengan di akhir. Lanjut, lanjut Bang. Nah, di sini definisi himpunan. Yang pertama untuk Q sama dengan Q0, Q1, Q2, Q3, dan Qf. Untuk state-nya itu untuk Q0 itu deskripsi fungsional itu untuk state awal yang mengharapkan pembacaan fungsi utama F. Untuk Q1-nya itu menanti kurung buka setelah F wajib menerima. Untuk Q2-nya itu menanti argumen yang mengharapkan variabel V atau fungsi baru F. Untuk Q2-nya, untuk ketiganya itu pasca argumen mengharapkan koma. Untuk F itu final state dan string habis. Untuk statusnya itu accept. Untuk fungsi transisinya itu untuk ID asal input top stack. Untuk T6 itu untuk ketiga asalnya itu Q3. Untuk top stack itu X, tujuannya Q2. Untuk step up-nya itu X. Untuk konteksnya itu koma terdeteksi balik ke Q2 pasca atau paksa baca argumen berikutnya. Untuk T7 ID, untuk asal itu Q3. Untuk talk stack-nya ada X. Untuk tujuannya ada Q3. Untuk konteksnya itu satu blok fungsi selesai, keluarkan satu penanda pedalaman X. Untuk ID key T8 itu untuk asalnya Q3. Untuk top stack itu Z0. Untuk tujuannya QF, top stack Z0. Dan untuk konteks itu kita habis dan pindah ke final stage dan diterima. Nah, sistem ini bersifat deterministik. Setiap transisi secara pasti mengontrol validaritas sintaks pemanggilan fungsi dari awal hingga akhir. Baik, izin melanjutkan di sini. Jadi ada simulasi string valid atau F dalam kurung V. Untuk string valid, mesin berjalan dari key 0 ke key F karena stuck kembali ke kondisi awal atau Z0. Setelah semua karakter dibaca, maka string diterima. Next. Lalu selanjutnya ada string invalid atau F dalam kurung V, koma. Pada kasus invalid seperti F dalam kurung V, koma ini, mesin tidak memiliki jalur transisi yang terdefinisi di state kedua saat bertemu dalam kurung. Akibatnya, mesin crash dan otomatis menolak input atau rejected. Next. Lalu ada implementasi kode logika ini logika ini kami implementasikan ke dalam Python menggunakan pendekatan object oriented programming. Kompleksitas waktu dan ruang program ini adalah O dalam kurung N terhadap panjang input. Next. Oke, berikut rancangan sistemnya yaitu ketika eh, membaca karakter return none. Jika string sudah habis, dia bakal turun. Lalu dimulai di state awal, yaitu key 0. Lalu jika inputnya sudah habis, atau non, transisi 8, dan string 3, state kembali ke Z0, yaitu expect. Oke, berarti disetujui. Untuk yang non expect ada di sini. Nah, transisi T6 baca, terus koma top X ke Q2, di sini dia bakal reject. Nah, berikut eh, pengujiannya yang terhadiran.
Nah, kesimpulan dari proyek kita itu pertama solusi tepatnya pushdown automata terbukti sebagai paradigma yang deterministik dan efisien untuk memvalidasi sintaks bersarang pada CFG. Nah, lalu yang kedua itu stabilitas state. Nah, rancangan 5 state Q0 sampai QF berfungsi stabil tanpa ambiguitas. Mekanisme POP menjaga keseimbangan kurung secara presisi. Lalu yang terakhir ada isolasi error. Kegagalan sintaks seperti koma, menggantung, otomatis mematikan sistem di statement final atau pre-state karena rute tidak terdefinisi. Nah, sekian dari kelompok Kedua. kedua, kurang lebihnya akan mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.